Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sudah hampir 2 minggu Kamir tidak terbit karena alasan teknis. Maaf karena saya tidak membuat Kamir selama itu dan renungan-renungan tidak muncul karena masalah teknis, kerusakan sedikit. Bukan karena stasiun Anda, tapi karena dari saya yang memancarkan memang tidak buat. Dan hari ini saya berada di Provinsialat SY Semarang, Jalan Argopuro nomor 24 karena habis periksa check up atau kontrol untuk general check up di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Dan nanti sore saya masih harus ketemu dokter. Semoga besok pagi juga lancar untuk cek semuanya itu. Tetapi lepas dari itu, saya teringat ketika saya bertugas di Timor Timur atau Timor Leste. Waktu itu setelah jajak pendapat dan terjadi keributan besar sehingga gelombang pengungsian dari Timor Timur ke Indonesia, ke Atambua dan Kupang itu membeludak. Dan mereka mencari aman untuk sementara. Saya membantu repatriasi pengembalian pengungsi untuk kembali ke Timor Leste. Dan yang menarik saudara-saudari, ketika dulu Timor Timur masih di bawah Indonesia, banyak orang yang bertugas di sana, orang-orang Jawa, orang-orang yang mereka mungkin PNS, pegawai negeri, tentara, di Depak, pegawai di pertanian, pegawai di dinas-dinas, dan juga anggota DPRD, sekaligus juga tentara tentu saja. Mereka semua selalu bertanya pada saya, Romo punya rosario enggak? Kalau punya saya minta. Lalu mereka kemudian ketika kembali ke Timor Timur atau Timor Leste sekarang itu selalu memakai kalung rosario. Dia seakan-akan mendoakan rosario, tetapi tujuan utamanya supaya aman, supaya tidak diserang, supaya akhirnya hidupnya merasa terlindungi. Oh, karena mayoritas orang Timor Leste adalah Katolik, dengan rosario itu berarti saudara seiman. Maka saya tidak akan menyerang dia atau paling nggak bersahabat. Itu yang kemudian motivasinya. Bukan motivasi murni untuk doa rosario, bukan motivasi murni untuk minta perlindungan Bunda Maria, tetapi motivasi untuk melindungi diri dari kecurigaan-kecurigaan orang di Timor Leste atau East Timoris pada waktu itu. Nah, tentu saja saya punya banyak teman-teman frater di Timor Timur atau Timor Leste sekarang, dan mereka juga melihat semuanya itu memang orang-orang memakai simbol-simbol agama untuk melindungi diri. Hari ini Injilnya persis bagaimana Yesus mengkritik orang-orang yang hanya memakai simbol agama seakan-akan sudah merasa sempurna di hadapan Tuhan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka engkau tidak masuk kerajaan Allah. Kalau dulu nenek moyang kita mengetahui hukum, jangan membunuh. Kalau kamu membunuh akan dihukum. Sekarang aku berkata kepadamu, siapa saja yang memaki orang lain, tetangganya menjadi haram atau kemudian jahil, atau mungkin bahasa sekarang anjing, bajingan, asu, ini kemudian Anda harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Begitu Anda melirik dan mengatakan anjing lu, babi lu, itu Anda harus masuk ke pengadilan karena sama dengan membunuh dan dibuang dalam api yang tidak pernah padam. Maka kalau kamu ingin memberi persembahan kepada mezbah Tuhan dan kamu masih ingat kamu mempunyai masalah dengan tetanggamu, tinggalkan persembahan itu di atas mezbah. Kamu berdamai dulu dengan sesamamu, baru kembali kamu kemudian masuk di dalam persembahan itu, memberi persembahan pada Tuhan. Maka di situ persembahanmu akan diterima Tuhan. Tapi jika tidak, kamu masih tidak akan diberi pengampunan dan kamu akan dilempar dalam api yang tidak kunjung padam.
Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman mengenal orang yang dia hidupnya sungguh-sungguh kelihatan sudah maju dalam hal pendidikan, dalam hal keagamaan. Maka dia sebagai guru sekaligus dia sebagai pengajar atau katekis. Dia di mana-mana diundang untuk memberi pelajaran, mempersiapkan katekumen, komuni pertama, krisma, dan dia selalu ditunjuk sebagai prodiakon. Sekaligus dia guru, PNS. Maka ketika ada berita atau tawaran kadang-kadang kalau kemudian kamu akan cepat naik pangkatnya kalau kamu kemudian meninggalkan imanmu. Maka kemudian ada satu bapak yang kemudian ketika kepingin jadi kepala sekolah, dia meninggalkan imannya walaupun hanya sebatas identitas atau KTP. Kemudian dia akhirnya menjadi saudara meninggalkan gereja dan sekaligus memang akhirnya menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah. Dan dia terus begitu pensiun. Dan setelah lama dia mulai berpikir bagaimana caranya kembali menjadi Katolik. Dia pulang ke kampung halamannya setelah pensiun, dan di kampung halamannya pelan-pelan dia menemui tetangganya, memenuhi ketua lingkungan, bertemu dengan Romo, dan akhirnya kembali lagi. Dan di situ tentu saja orang mensyukuri. Tetapi ketika orang meninggalkan pada waktu itu, dia kemudian tentu banyak menjadi perbincangan banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang kelihatannya maju dalam hal rohani, berdoa dengan khusyuk, selalu memberi persembahan, tetapi ternyata hatinya masih ragu-ragu. Hatinya masih, kalaupun dia ditawari dengan membayar untuk mendapatkan keuntungan, membayar berapapun, kasarane nyokok dengan amplop dan seterusnya, bahkan dengan cara-cara halus, dengan dukun dan seterusnya, dia masih mau mengikuti. Dan itu kemudian kontras dengan seakan-akan kedalaman imannya. Maka jika hidup keagamaanmu tidak hanya sekedar formalitas, legalitas, mengikuti aturan-aturan seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Kalau kita ternyata kelihatannya kita orang yang beriman, taat, saleh, tetapi ketika kita tergoda sedikit untuk mendapatkan pangkat, jabatan, keuntungan, kita harus nyokok sana-sini dengan segala cara, dan kita ternyata mau, dan kita bahkan mengusahakan itu, maka di situ kita dipertanyakan keimanan kita, kedalaman iman kita. Dan disitulah kita akan diadili. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba merenungkan. Setiap orang, kita semua, saya juga mempunyai kelemahan-kelemahan, juga mempunyai keinginan-keinginan duniawi. Tetapi ketika kita mencoba mengolah diri, mencoba maju dan mengatakan, Tuhan, saya akan hidup sungguh demi namamu, dan akan saya ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita dianggap layak untuk melebihi sekedar formalitas, tetapi dalam hati, dengan sesama, dengan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.